Setelah mempelajari bagaimana menyusun instrumen, bagaimana menganalisis instrumen sudah valid atau tidak, bagaimana membuat hipotesis, jenis-jenis data, setelah kita mempelajari semuanya, di penghujung mata kuliah ini tibalah saatnya supaya berlatih untuk menyusun proposal penelitian. Seperti yang sudah kita bahas, kita pelajari sebelumnya bahwasanya sebuah proposal penelitian itu atau terjadinya sebuah penelitian itu diawali atau didasari dengan adanya masalah yang pada akhirnya menuju kepada memperoleh kesimpulan dan saran. Secara sederhana, alur penelitian itu dapat dijelaskan oleh diagram berikut. Ada masalah dulu, setelah ada masalah, kita merumuskan masalah tersebut biasanya dan selalu rumusan masalah itu selalu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Karena dalam bentuk pertanyaan berarti harus dicari jawabannya. Bagaimana kita mencari jawaban dari masalah penelitian itu? Tentunya kita membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada, di mana teori-teori tersebut harus relevan dan tidak terlalu lama umurnya, artinya masih up to date. Teori tersebut teori yang terbaru atau mutakhir. Dari teori-teori tersebut nanti kita akan menemukan dugaan. Teori-teori mengungkapkan A, B, C, dan selanjutnya. Oh, berarti berdasarkan teori tersebut, kayaknya nanti masalah ini hasilnya akan seperti ini. Karena sudah ada teori-teori yang mendasari masalah-masalah yang kita teliti tersebut. Setelah ada dugaan, kita mengumpulkan data untuk menjawab apakah dugaan kita tersebut benar atau tidak. Jika dia penelitian kuantitatif, otomatis kita akan memerlukan populasi dan sampel. Kepada populasi dan sampel inilah akan diberikan alat ukur untuk mengukur masalah yang kita kaji. Dalam pengumpulan data ini diperlukan nanti objeknya, yaitu siapa yang akan menjadi tempat kita meneliti atau siapa yang akan kita teliti atau apa yang akan kita teliti. Dan untuk meneliti itu kita kembangkan instrumen yang kita butuhkan untuk menjawab masalah kita. Dan sebelum instrumen itu digunakan untuk menjawab masalah penelitian, dia harus diuji coba dulu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, harus diuji kelayakan dari instrumen tersebut, apakah valid atau tepat alat ukurnya, apakah reliable atau tetap hasil pengukurannya. Data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis. Hasil dari analisis itu seperti yang kita pelajari sebelumnya, bisa dalam bentuk deskripsi, bisa dalam analisis inferensial, yaitu dengan menggunakan uji statistik. Dari kedua analisis tersebut kita akan memperoleh kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini adalah jawaban dari masalah kita. Dan kesimpulan ini juga adalah kebenaran atau tidaknya dugaan yang kita rumuskan di dalam hipotesis. Berdasarkan kesimpulan itulah kita menyarankan perbaikan-perbaikan untuk masalah yang sudah kita rumuskan atau yang kita temukan. Beginilah kira-kira nanti alur penelitian yang akan kalian atau yang akan dikerjakan ketika akan melakukan skripsi atau penelitian di skripsi. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang berpikir menemukan masalah itu yang susah. Hidup sudah penuh dengan masalah, disuruh lagi cari-cari masalah untuk diteliti. Nah, ketika kalian merasa kebingungan untuk mencari masalah, dan mungkin kalian merasa tidak ada masalah, walaupun sebenarnya di dunia ini tidak ada manusia yang tidak bermasalah, maka untuk mempermudah mencari masalah itu adalah kita melihat di lapangan apakah terjadi penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Misalnya kalian adalah mungkin sudah menjadi produk dari kurikulum 2013. Berdasarkan pengalaman kalian,
dan kenyataan yang muncul, apa masalahnya? Nah, dari berdasarkan informasi yang sering muncul, kurikulum 2013 itu sulit, kurikulum 2013 itu rumit. Nah, itu sudah jadi masalah. Boleh diteliti. Kenapa sulit? Apakah isinya tidak sesuai dengan tingkat kognisi siswa? Kenapa rumit? Apakah belum sesuai dengan karakter kognisi masyarakat Indonesia? Itu bisa menjadi salah satu masalah, bisa menjadi salah satu bahan untuk menjadi penelitian. Kemudian penyimpangan antara perencanaan dan kenyataan. Misalnya nanti kalau kalian sudah mengajar di sekolah, kan akan ada merencanakan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Sudah kalian rencanakan menit kesekian begini, pertemuan kesekian begini, rupanya pengaplikasiannya tidak sesuai dengan yang kalian rencanakan. Apa masalahnya? Mungkin satu, fasilitas tidak memadai, yang kemudian siswa lambat proses berpikirnya sehingga materi yang kalian sudah rencanakan harus selesai pada hari itu tidak selesai. Itu juga masalah. Bisa diteliti. Kenapa menjadi lambat? Karena siswanya misalnya daya tangkapnya kurang. Kenapa kurang? Itu bisa menjadi bahan penelitian juga. Kemudian pengaduan. Pengaduan ini maksudnya guru-guru di sekolah bisa saja mungkin bercerita, beginilah murid kami, susah kali nangkap. Kalau belajar matematika malas dan kemampuan belajar matematikanya rendah gitu misalnya. Itu bisa juga menjadi masalah dalam penelitian kalian. Kemudian kompetisi. Kompetisi ini salah satunya yang sederhana seperti olimpiade yang diadakan antar sekolah, atau yang terkenal itu misalnya adalah PISA dan TIMSS, yaitu lomba olimpiade matematika tingkat internasional. Dari situ muncul beberapa masalah bahwa ditemukan bahwa kemampuan matematika Indonesia secara keseluruhan itu berada di bawah level 2 katanya. Padahal itu yang di PISA itu ada sampai level 5. Jadi kalau kita pikir-pikir menyedihkan juga memang kalau kemampuan matematika kita berada di level 2 dari 5 level. Berarti kita sangat jauh berada di bawah taraf internasional. Nah, yang seperti itu juga bisa menjadi bahan penelitian. Kenapa bisa kemampuan matematika Indonesia begitu rendahnya? Contoh. Nah, bisa juga dari masalah-masalah yang sudah kalian rangkum itu, misalnya dari sumber-sumber masalah yang sudah ada ini, bagaimana menemukan masalah yang betul-betul penting untuk diteliti, yang memang urgen atau mendesak untuk diteliti. Kita bisa menjadikannya dalam bentuk diagram pohon masalah. Jadi dari diagram tersebut nanti kalian pilah-pilah mana yang umum, mana yang khusus, mana yang harus segera diobati, mana yang harus segera ditindaklanjuti, dan mana yang bisa menunggu. Ibarat kalau misalnya ada orang yang sakit, dia sakit flu, sakit jantung juga, dan kolesterol juga. Nah, di antara ketiga penyakit tersebut mana yang mendesak harus diobati? Nggak mungkin kita pilih flu karena banyaknya orang yang flu tapi masih bisa hidup, bukan flu COVID ya. Daripada sakit jantung. Nah, kalau jantung kan bisa meninggal tiba-tiba. Berarti kita harus fokus ke jantung gitu. Demikian juga dengan menemukan masalah dalam penelitian itu, pasti masyarakat Indonesia ini banyak mengalami masalah dalam dunia pendidikan. Kalian pilah-pilah, kalian sajikan dalam bentuk diagram, di mana yang paling umum itu kalian rinci lagi, kalian buat lagi ranting-rantingnya ke yang khusus-khusus. Kemudian dari antara yang khusus-khusus itu nanti dipilih mana yang paling mendesak untuk segera diteliti, yang segera untuk diobati dari antara masalah tersebut. Nah, jika sudah ada masalahnya nanti, sudah kalian pilih mana yang paling penting dan yang paling urgen untuk diteliti, dirumuskanlah masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan. Dan masalah-masalah yang kalian teliti tadi, yang kalian temukan tadi, yang di lapangan tadi, itu disajikan dalam pendahuluan kalau di dalam proposal. Setelah pendahuluan rampung, masalah-masalahnya kalian sajikan,
kalian bahas, diambillah identifikasi masalah. Identifikasi masalah artinya masalah-masalah yang ada di pendahuluan itu semuanya dimasukkan ke identifikasi masalah. Jadi kesalahan yang sering muncul di identifikasi masalah adalah satu, masalah tidak ada di pendahuluan tetapi ada di identifikasi masalah, itu salah total. Yang kedua, masalah ada di pendahuluan tetapi di identifikasi masalah tidak ada, jadi itu juga tidak bisa. Jadi yang ada di identifikasi masalah adalah masalah-masalah yang diungkapkan di pendahuluan. Nah, setelah ada identifikasi masalah, nanti itu mungkin banyak, dipilihlah yang paling urgent seperti yang disampaikan tadi, yang paling mendesak untuk dikasih solusi. Nah, setelah ditemukan yang paling urgent, itulah yang menjadi rumusan masalah dan dia disajikan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah yang muncul nanti dari lapangan bisa saja dia dalam bentuk deskripsi. Deskripsi ini artinya dia dalam bentuk pertanyaan keberadaan variabel mandiri, contohnya misalnya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Bisa saja nanti rumusan masalahnya bagaimanakah prestasi belajar siswa di SD X atau di SMP X atau di SMA X. Nah, dia nanti dalam bentuk deskripsi hasilnya, dalam bentuk cerita, dalam bentuk uraian, atau bisa juga dalam bentuk komparatif, dimana dalam bentuk kooperatif itu berarti nanti pertanyaan rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP misalnya. Jadi dia ada perbandingan di rumusan masalahnya tersebut dalam bentuk pertanyaan. Contohnya yang asosiatif adalah asosiatif itu pertanyaan keberadaan hubungan antar variabel. Contohnya yang tadi hubungan motivasi dengan hasil belajar. Nanti rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan motivasi terhadap prestasi belajar, seperti itu. Jadi nanti rumusan masalah itu selalu dalam bentuk pertanyaan, dan kalau dia deskripsi biasanya dia diawali dengan kata bagaimana. Kalau komparatif itu membandingkan apakah terdapat perbedaan, apakah terdapat bagaimanakah seperti apakah perbandingan gitu. Baru kalau asosiatif apakah ada hubungan atau bagaimana hubungan gitu. Cuman nanti beda di antara deskripsi, komparatif dan asosiatif adalah di deskripsi dia tidak ada uji hipotesis karena dia dalam bentuk menggambarkan saja. Tapi di komparatif ada uji hipotesis. Kalau di asosiatif ada juga uji hipotesis, tergantung kepada peneliti mengarahkannya ke penelitian yang memiliki sampel atau tidak. Kemudian setelah kalian merumuskan masalahnya, biasanya di proposal nanti itu dari rumusan masalah itu akan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu juga harus sinkron dengan rumusan masalah, karena tujuan dari penelitian itu adalah untuk menjawab rumusan masalah. Setelah rumusan masalah nanti biasanya akan ada manfaat penelitian. Nah, setelah ada manfaat penelitian, nanti kalian akan masuk ke bab 2. Namun sebelum masuk ke bab 2 yaitu kajian teori, biasanya yang ada di kajian teori itu adalah keterangan tentang variabel-variabel penelitian yang kalian miliki di dalam bab 1. Nah, seperti apakah variabel penelitian itu? Variabel penelitian itu adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari objek atau orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Jadi kata variabel ini sebenarnya kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah variasi. Jadi variasi itu adalah sesuatu yang nilainya tidak tetap atau berubah-berubah, makanya dia dibilang variabel. Variabel itu variasi. Jadi yang dimaksud dengan variabel penelitian itu adalah sesuatu yang ada di penelitian kita itu yang akan kita ukur, yang akan kita teliti, dan itulah nanti yang akan kita simpulkan di bab 5 dalam proposal kita.
Sebagai contoh misalnya seperti yang disampaikan tadi, hubungan motivasi dengan hasil belajar. Jadi apa di sana yang diukur, apa yang di sana yang diteliti? Motivasi, apalagi hasil belajar. Itulah yang menjadi variabel dari penelitian tersebut. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang menjadi objek atau menjadi pusat perhatian kita nanti ketika kita penelitian, dan nilainya nanti berubah-berubah atau bervariasi tergantung yang disampaikan oleh responden atau tergantung dari data yang kita peroleh dari lapangan. Dari data-data tersebutlah nanti kita analisis dan kita ambil suatu kesimpulan. Sebenarnya variabel ini bermacam-macam, tetapi untuk tingkatan S1 yang sering itu muncul dan yang sering ditanyakan adalah apa variabel bebasmu, apa variabel terikatmu. Itu saja yang sering. Tapi kalau nanti sudah ke tingkatan yang lebih atas, sebenarnya ada yang disebut dengan variabel moderat, variabel intervening atau penyela, dan variabel kontrol. Nah, ini yang dua ini yang harus dikuasai karena nanti akan sering ditanya, oke, judulmu adalah ini. Dari judulmu ini, yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat, itu yang akan sering nanti ditanyakan. Dan memang itu penting. Masa penelitian variabelnya tidak diketahui, ya kan? Jadi variabel dependen ini adalah variabel bebas, artinya variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi kalau variabel dependen ini adalah variabel terikat, di mana variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya adalah kalau kalian punya penelitian hubungan antara motivasi dengan hasil belajar, atau hubungan antara sikap dengan hasil belajar, atau pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, yang menjadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Contoh yang tadi, hubungan motivasi dengan hasil belajar. Yang membuat hasil belajar itu tinggi, motivasi, atau hasil belajar itu yang membuat motivasi tinggi. Nah, pada umumnya siswa yang termotivasi, yang memiliki motivasi yang baik, hasil belajarnya akan tinggi. Jadi dengan demikian yang mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi. Dengan demikian variabel bebasnya adalah motivasi, dan yang dipengaruhi adalah hasil belajar. Semakin baik motivasinya, hasil belajar pada umumnya lebih tinggi. Semakin tidak ada motivasi, biasanya hasil belajarnya adalah rendah. Jadi variabel bebasnya adalah motivasi dan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Variabel moderat ini yang dimaksud adalah variabel yang memperkuat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara suami dan istri biasanya akan lebih kuat, akan lebih erat kalau ada anak. Anak inilah yang disebut variabel moderat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pembelajaran matematika misalnya, hubungan antara hasil belajar, hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Biasanya hasil belajar ini akan lebih tinggi lagi kalau disertai dengan IQ siswa yang baik. Jadi semakin tinggi IQ siswa, hasil belajar akan lebih baik yang diselaraskan dengan motivasi siswa tersebut. Dalam hal ini yang menjadi variabel moderat adalah IQ gitu. Kemudian variabel intervening atau penyela, ini adalah variabel yang memperkuat juga hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi variabel intervening ini tidak terukur. Pernah bertanya di sebuah kelas, dia menyatakan mau membuat penelitian pengaruh minum susu terhadap prestasi belajar. Mungkin ada yang bilang kalau seseorang rajin minum susu dan susunya misalnya adalah susu memang yang secara teori dikatakan berkualitas, bisa saja akan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Jadi bisa saja memang minum susu itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Tapi bagaimana cara mengukurnya? Apakah kita akan sementara susu bermacam-macam? Ada laktogen, ada SGM, ada segala macam. Kemudian berapa gelas? Bagaimana takarannya? Seperti itu. Anggap sajalah memang ada pengaruh minum susu terhadap hasil belajar. Tetapi cara mengukur kemampuan minum susu itu kan terlalu rumit dan bisa dibilang tidak terukur.
Jadi itu bisa kita anggap sebagai variabel intervening atau penyela. Variabel kontrol adalah kita sepakat bahwasanya yang mempengaruhi hasil belajar itu banyak. Ada motivasi, ada sikap, ada prestasi, ada IQ, ada SQ, ada EQ, segala macam. Nah, di mana fungsi variabel kontrol ini adalah contohnya ketika kita ingin membandingkan dua model pembelajaran. Dan model pembelajaran tersebut kita mau apakah dia hanya tepat untuk siswa yang berkemampuan rendah atau pintar. Nah, untuk menganalisisnya kita mengontrol kemampuan atau IQ siswa. Dengan demikian nanti hasil penelitian kita murni dipengaruhi oleh karena model pembelajaran tersebut, bukan karena IQ. Jadi, seandainya nanti kita melakukan penelitian, rupanya terjadi perbedaan hasil belajar kelas A dengan kelas B dengan model pembelajaran PMR dan konvensional misalnya. Rupanya karena siswanya tingkat kepintarannya berbeda-beda. Jadi supaya tingkat kepintaran itu tidak mempengaruhi hasil perbedaan tersebut, variabelnya dikontrol, yaitu tingkat kemampuan siswa tersebut dikontrol. Tentu saja analisis yang digunakan ke sini nanti berbeda, bukan uji T lagi atau bukan ANAFA lagi, ada uji khusus untuk ini. Makanya tadi saya bilang kalau untuk variabel yang pertama dan kedua ini sering digunakan untuk jenjang S1, kalau ini dan seterusnya ke atas digunakan untuk jenjang yang lebih lanjut karena analisisnya lebih rumit. Nah, paradigma penelitian atau hubungan-hubungan antara variabel dalam penelitian itu ada sekitar 7, walaupun kalau disederhanakan ini hanya 2 saja, paradigma sederhana dan paradigma ganda. Cuman yang ganda dan sederhana tersebut masing-masing diuraikan lagi. Dan sekali lagi, yang umum digunakan dalam penelitian S1 adalah yang ini, paradigma sederhana, kemudian paradigma ganda 2 variabel independen. Selebihnya adalah pengembangan dari yang kedua ini, paradigma sederhana dan paradigma ganda 2 variabel independen. Jadi ada paradigma sederhana berurutan, ganda 2 variabel independen, ganda 3 variabel independen, ganda 2 variabel dependen, ganda 2 variabel independen dan dependen, paradigma jalur. Jadi kalau kita baca pelan-pelan itu adalah kombinasi dari paradigma sederhana dan paradigma ganda. Uraian sederhananya atau gambaran sederhananya dapat ditunjukkan melalui gambar-gambar berikut, tetapi akan dibahas sekilas saja karena yang 2 ini saja yang sering digunakan dalam jenjang S1. Dengan bermodalkan yang kedua ini, kalau memang betul-betul dipahami, nanti penelitiannya akan lancar. Paradigma sederhana itu adalah paradigma di mana variabel bebasnya 1 dan variabel terikatnya 1. Jadi karena variabel bebasnya 1 dan terikatnya 1 berarti bisa dirumuskan 2 rumusan masalah deskripsi dan 1 asosiasi. Kajian teorinya 2 karena ada 2 variabel masing-masing, 1 dependen, 1 independen. Kemudian hipotesisnya otomatis harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi bisa 2 hipotesis deskripsi, 1 asosiatif. Analisis yang bisa digunakan bisa dipilih uji T 1 sampel dan uji korelasi. Karena ada asosiasi atau hubungan, maka yang digunakan adalah korelasi, kalau tidak regresi. Hubungan antara variabelnya ya seperti ini, yang sederhana yaitu antara X dan Y. Kalau paradigma sederhana berurutan itu adalah gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada variabel bebas X1 di mana variabel bebas X1 ini mempengaruhi variabel bebas X2 dan variabel bebas X2 ini mempengaruhi variabel bebas X3 dan X3 ini mempengaruhi Y. Jadi sebenarnya ini bisa disederhanakan menjadi cukup X3 aja. X3 mempengaruhi Y di mana di X3 ini kan sudah ada X1, X2. Mungkin contohnya dalam pembelajaran kita adalah biasanya yang mempengaruhi motivasi itu adalah misalnya faktor keluarga, faktor lingkungan atau segala macam, diuraikan lagi menjadi faktor keluarga itu X1. Kemudian
X2-nya tadi lingkungan gitu. Ini bisa ditarik dalam kehidupan sehari-hari, cuman kadang-kadang ini nanti akan menimbulkan variabel yang tumpang tindih, artinya si X1 mempengaruhi X2, si X2 mempengaruhi X3. Jadi di sesama variabel itu ada indikator-indikator yang tumpang tindih. Jadi untuk jenjang S1 ada baiknya langsung saja si X3 ke Y, sehingga nanti jatuhnya ke paradigma sederhana tadi. Kemudian paradigma ganda dua variabel independen. Nah, ini biasa, ini sering diteliti di bidang pendidikan, di mana contohnya yang mempengaruhi hasil belajar adalah IQ dan sikap misalnya. Semakin tinggi IQ-nya, hasil belajar semakin baik, semakin positif sikapnya, hasil belajar semakin baik. Jadi dengan begini yang diteliti dua variabel bebas, yaitu sikap terhadap hasil belajar dan IQ terhadap hasil belajar, di mana Y-nya hasil belajar, X1-nya sikap, X2-nya IQ. Nah, bisa juga kalau pengen menganalisisnya lebih dalam, bisa dilihat apakah ada hubungan antara sikap dengan IQ atau IQ dengan hasil belajar, sikap dengan hasil belajar, atau secara bersama-sama IQ dan sikap terhadap hasil belajar, atau masing-masing satu-satu gitu. Jadi dari sini nanti ada bisa banyak dibuat hipotesis asosiatif hubungan. Kalau hipotesis deskripsi ada 3 karena variabelnya ada 3. Nanti kajian teorinya juga 3 karena variabelnya ada 3. Demikian untuk variabel ganda 2 variabel independen. Kemudian variabel ganda dengan 3 variabel independen sama saja dengan yang tadi, cuman di sini nanti jadi 3 variabel bebasnya. Kalau tadi kita kasih contoh variabel bebasnya IQ, sikap, ini bisa kita tambahin misalnya IQ, EQ, sikap gitu. Jadi nanti kalau kita mau memeriksa hipotesis asosiatifnya jadi semakin banyak. Ada di sini dibuat sebanyak 6 ditambah R besar jadi 7. Kalau anak S1 mau mempelajari ini bisa juga. Jadi dia analisisnya nanti lebih dalam dan tajam, ya kan. Kemudian paradigma yang selanjutnya adalah paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Jadi ada 2 variabel terikatnya. Contohnya mungkin kalau kita tarik adalah, ada yang bilang semakin orang termotivasi sikapnya semakin positif. Jadi bisa saja yang diukur adalah sikap dan hasil belajar. Pengaruh motivasi terhadap sikap dan pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Boleh diteliti juga. Kalau ada contoh lain yang mirip-mirip seperti itu boleh diteliti. Namanya juga meneliti, ingin memperoleh jawaban terhadap pertanyaan atau terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Kemudian paradigma ganda 2 variabel dependen dan independen. Ini gabungan dari yang tadi, tinggal dikombinasi. Ada 2 variabel bebasnya, ada 2 variabel terikatnya. Nanti boleh dicari-cari masalah. Cari-cari masalah lagi. Nanti boleh dicari-cari masalah yang cocok dengan diagram ini. Kemudian paradigma jalur. Jadi ada 2 variabel bebas. 2 variabel bebas ini berpengaruh terhadap satu variabel bebas lainnya, dan satu variabel bebas ini berpengaruh terhadap satu variabel terikat. Agak mirip dengan paradigma sederhana berurutan tadi. Cuman kalau yang sederhana tadi variabel bebasnya 1 ke variabel bebas yang lain, kalau ini variabel bebasnya 2 ke variabel bebas satunya yang lain. Contohnya nanti boleh dilihat-lihat di lapangan apa yang kira-kira cocok ke sini kalau mau melakukan penelitian seperti ini. Selanjutnya, ketika kita sudah mengenali variabel kita tadi, berarti kita sudah tahu di kajian teori kita tentang apa saja yang akan kita sajikan. Kita sudah mengenali variabel kita apa saja dan dia termasuk variabel apa, masuklah kita ke kajian teori atau bab 2. Nah, apa gunanya orang menyajikan kajian teori di bab 2? Gunanya adalah untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala.
Melalui kajian teori itu nanti kalian menjelaskan mengenai gejala-gejala yang ada di lapangan dan dibandingkan dengan tinjauan pustaka yang dituliskan oleh penelitian-penelitian terdahulu atau yang dituliskan di buku-buku. Dengan tinjauan teori ini yang ada ini bisa diramalkan, oh dari teori ini masalah ini nanti sepertinya hasilnya akan seperti ini. Jadi dia meramalkan, jadinya dia meramal, memprediksi. Kemudian bisa juga untuk mengendalikan suatu gejala. Contohnya adalah dari teori itu dikatakan misalnya jika melakukan ini maka akan terjadi begini gitu. Jika kejadian X akan mengakibatkan X. Jika kita tidak menginginkan itu terjadi, maka gejala itu kita kontrol. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalnya kita mau melihat bahwa model pembelajaran itu apakah mempengaruhi hasil belajar siswa, sementara kita tahu tingkat kemampuan siswa juga akan mempengaruhi hasil belajar, maka secara teori kita akan mengendalikan tingkat kemampuan siswa itu, sehingga nanti kita bisa melihat bahwasanya bahwa memang model pembelajaran itulah yang mempengaruhi hasil belajar itu, bukan kemampuan atau kognisi siswanya. Jadi dari teori-teori tersebut kita bisa menjelaskannya, meramalkan apa yang akan terjadi dan mengendalikan sesuatu yang mungkin terjadi supaya solusi yang kita tawarkan untuk rumusan masalah itu benar-benar bisa dijawab karena solusi kita itu, bukan karena faktor yang lain. Dengan demikian, sebuah kajian teori yang baik itu sedikit-sedikitnya, paling minimalnya harus berisi tentang variabel-variabel yang diteliti. Jadi kalau misalnya nanti judul penelitiannya adalah hubungan motivasi dengan hasil belajar, sementara di kajian teori tidak ada diungkit tentang motivasi, itu tidak boleh. Jadi yang ada di variabel itu harus betul-betul diuraikan secara mendetail dari berbagai referensi yang akurat dan mutakhir, misalnya buku dan jurnal di bab 2. Kemudian bagaimana kajian teori yang baik itu adalah kajian teori yang relevan. Artinya di variabel kita motivasi, ya motivasi dibahas, jangan ke sikap. Kemudian mutakhir, artinya yang terbaru. Sekarang penelitianmu tahun 2020, jangan ambil tahun 1800. Itu sudah jauh. Ya, yang ditoleransi untuk fakultas kita 10, tetapi kalau untuk jurnal biasanya 5 tahun terakhir, tapi kalau di FKIP 10 tahun terakhir. Dan kelengkapannya, ambillah kajian teori yang lengkap, jangan ambil kajian teori dari sebuah buku atau jurnal yang hanya satu paragraf, tapi ambillah misalnya di sebuah buku atau jurnal yang diuraikan secara detail dan lengkap. Nanti di bab 2 juga ada disajikan penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu bukan penelitian yang sama dengan penelitianmu, tetapi penelitian yang memiliki lingkup yang sama. Jadi beda dengan penelitian yang sama dan lingkup yang sama. Lingkup yang sama itu dimaksud adalah masalahnya sama, tetapi tempatnya beda, atau instrumennya beda gitu. Waktunya sama, tetapi misalnya instrumennya berbeda, tempatnya, sampelnya tentunya harus beda-beda. Kemudian metodenya beda, analisisnya dan kesimpulannya. Jadi penelitian yang relevan itu bukan penelitiannya yang sama. Jadi unsur dari masalahnya pun sama, waktunya, tempatnya, sampelnya, metodenya, analisisnya pun salah satunya dipenuhi, itu sudah termasuk penelitian yang relevan, yang mirip-mirip dengan penelitian yang kita kaji. Kemudian banyak mahasiswa menyajikan kerangka berpikir dalam bentuk uraian tapi tidak nyambung. Jadi kerangka berpikir yang baik itu adalah yang pertama dijelaskan dulu variabelnya dengan detail dan jelas. Kemudian dari variabel-variabel yang dimiliki itu ditarik benang merah yang merupakan hubungan antara variabel dan dijelaskan melalui kajian teori. Menurut teori ini begini tentang ini, menurut teori ini begini. Jadi variabel tersebut dijelaskan dulu, kemudian ditarik benang merahnya terhadap hubungan antar variabel dengan menggunakan kajian teori, karena
setara mahasiswa belum bisa mengungkapkan pendapat, masih harus menggunakan pendapat ahli atau teori yang ada. Kemudian dijelaskan bentuk hubungan antar variabel tersebut berdasarkan kajian teori tadi. Apakah nanti akan berbanding lurus atau berkebalikan atau seperti apa bentuk hubungannya nanti. Setelah diuraikan seperti itu, baru alur berpikirnya itu dinyatakan dalam bentuk diagram. Itu kajian teori yang baik. Kemudian bagaimana hipotesis yang baik? Dari kajian teori itu tadi, dari kajian teori yang sudah ada, kemudian disajikan dalam bentuk kerangka berpikir. Dalam bentuk kerangka berpikir itulah orang nanti akan bisa menarik kira-kira seperti apa hipotesisnya. Dan hipotesis yang baik itu adalah hipotesis yang merupakan dugaan dari variabel mandiri, hubungan atau komparatif. Jadi hipotesis yang baik itu minimal isinya terdiri dari dugaan terhadap variabel mandiri, artinya tidak ada tidak variabel tunggal, tidak menyatakan perbandingan atau hubungan. Variabel yang menyatakan hipotesis yang menyatakan dugaan variabel mandiri tadi, yang menyatakan dugaan hubungan, dan yang menyatakan dugaan komparatif. Jadi dikatakan dalam kalimat yang jelas, tidak perlu menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Jadi biasanya hipotesis itu hanya terdiri dari kalimat sederhana, bukan kalimat majemuk. Jadi dia dalam kalimat yang terdiri dari subjek dan predikatnya satu, bukan bertingkat dia kalimatnya. Kemudian dapat diuji secara ilmiah. Secara ilmiah ini artinya dapat diuji dengan menggunakan uji statistik. Nanti jika sudah selesai kajian teorinya, kemudian sudah ada hipotesisnya, nanti berdasarkan hipotesis itulah nanti akan muncul analisis data, di mana analisis data itu sudah kita bahas di pertemuan sebelum ini, yaitu dengan menggunakan analisis deskripsi dan analisis inferensi, di mana analisis inferensial itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada pilihan, bisa menggunakan uji T pun ada dua, sampel independen dan sampel berhubungan. Kemudian bisa menggunakan ANAVA. ANAVA pun ada dua, ada yang ANAVA 1 jalur, ANAVA N jalur, tergantung kepada kategori yang ada pada kelompok sampelnya. Dan bisa juga dengan menggunakan analisis regresi sederhana, ataupun analisis regresi ganda, atau analisis korelasi sederhana, atau analisis korelasi ganda. Setelah dipilih analisis datanya sesuai dengan rumusan masalah dan untuk menjawab hipotesis, barulah dianalisis dengan menggunakan analisis tadi, deskripsi dan inferensi tadi. Baru dari hasil keputusan analisis tadilah nanti akan muncul kesimpulan. Itulah yang ada di bab 5. Kesimpulannya nanti harus sesuai dengan hipotesis dan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, hipotesisnya misalnya semua rumusan masalahnya misalnya adalah harus diuji dengan uji statistik, berarti hipotesisnya 3 dan nantinya kesimpulannya ada 3. Jadi harus berkesinambungan semuanya, dan berkesinambungan itu pun harus ada benang merahnya, jangan terputus-putus dan jangan bahkan tidak nyambung. Setelah selesai kesimpulan, selesailah saran, selesailah bab 5, baru sidang. Setelah sidang barulah wisuda. Kalau pengen wisuda, cepat-cepatlah disusun proposal penelitiannya sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan materi ini yang disampaikan ini membantu. Sekian dan terima kasih.